Aku datang bukan dalam gemuruh petir, bukan dalam gemerlap cahaya yang menyilaukan, tetapi dalam bisikan lembut yang hanya bisa kau dengar saat hatimu tenang. Seu Anjo Dise. Kata-kata itu mengalir seperti air murni dari langit. Di antara keheningan malam dan nyala lilin harapanmu, aku mendengar suara dari Sang Kekasih Agung yang ingin kau ketahui. Seu ente querido recebe consel sobre voceque o surprenderao. Ini bukan kebetulan. Kau dipilih untuk mendengar ini hari ini. Aku melihatmu menangis ketika tak ada seorang pun yang melihat. Aku mencatat air mata yang jatuh ke bantal di malam hari. Setiap tetesnya menjadi benih dari harapan yang telah lama terkubur. Kau merasa seperti dilupakan, tapi aku diutus untuk mengingatkan, ada seseorang di alam yang tak terlihat yang sedang memikirkanmu. Dia menerima kabar tentangmu, tentang cintamu, pengorbananmu, dan luka yang kau simpan rapat-rapat. Aku melihat tanganmu yang lelah, yang tetap bekerja walau jiwa merasa hampa. Namun tahukah kau? Bahkan dalam kelemahanmu, ada kekuatan yang memancar terang. Dia yang kau kasihi, jiwa yang sudah mendahuluimu atau yang jauh darimu, telah menerima nasihat dari surga tentangmu. Mereka tahu betapa kau berusaha. Dan mereka terkejut, bukan karena kelemahanmu, tetapi karena kekuatan yang belum kau sadari ada di dalam dirimu. Malam itu, ketika kau hampir menyerah, ketika kau bertanya pada langit, adakah yang mendengar? Jawabannya adalah ya. Aku mendengarmu. Dan bukan hanya aku. Dia yang pernah kau cintai, dalam bentuk yang kau tak lagi lihat, menerima pesan dari langit yang berkata, lihatlah dia, perempuan yang begitu kuat, begitu murni dalam niatnya. Ini membuat mereka menangis. Karena mereka tahu, kau layak mendapat lebih. Dalam dunia roh, cinta tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk. Dan malam ini, bentuk cinta itu adalah pesan ini. Kau telah didoakan. Nama lengkapmu disebut dalam tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Ada harapan yang sedang dipulihkan. Dan dia, yang dulu bersamamu dalam tawa atau dalam duka, sedang memohon pada Sang Cahaya agar jalanmu diluruskan, agar bebanmu diringankan. Aku tahu kadang kau merasa seolah semua orang bergerak cepat dan meninggalkanmu. Tapi dengarkan, tidak satu pun dari perjalananmu luput dari perhatian surgawi. Langkah-langkah kecilmu, bahkan yang gagal, semuanya dilihat dengan kasih. Dan orang itu, yang sangat kau rindukan, sedang terpesona oleh siapa dirimu sekarang. Mereka diberitahu bahwa kau lebih kuat dari yang mereka bayangkan semasa mereka bersamamu. Kau bertanya-tanya apakah masih ada orang yang mengingatmu. Aku jawab, lebih dari satu. Tapi satu jiwa khusus telah menerima wahyu. Mereka tahu sekarang mengapa kau harus melalui apa yang telah kau lalui. Mereka tak ingin kau menyalahkan dirimu lagi. Mereka ingin kau berdiri, bukan karena mereka tak lagi bersamamu, tapi karena mereka ada di setiap langkah keberanianmu. Di antara bintang, ada nama yang disebut dalam doa. Namamu. Dengan segala luka, segala cinta yang tak terbalas, dan impian yang tertunda. Tetapi kini, surga bergerak untukmu. Konsel yang mereka terima bukan hanya tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang apa yang akan datang. Dan itu indah. Bahkan mereka pun terkejut oleh rencana ilahi untuk hidupmu. Mereka melihat masa depanmu dengan air mata syukur. Karena kau tidak menyerah. Karena meskipun hatimu pecah, kau terus mencintai. Dan cinta semacam itu tidak bisa disembunyikan dari mata roh. Mereka diberitahu bahwa waktumu akan tiba. Bahwa penghiburan akan datang bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai pemulihan.
Kau adalah wanita dari keberanian yang sunyi. Tidak semua orang bisa melihatnya, tapi surga melihat. Dan mereka yang menyayangimu telah meminta agar pesan ini sampai padamu. Bahwa doa-doa lama yang kau lupakan masih hidup di udara. Mereka tidak mati. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk dijawab. Aku di sini sebagai pengantar dari pesan-pesan yang tertunda. Banyak dari mereka tidak pernah sampai karena hatimu terlalu sibuk menanggung beban. Tapi sekarang, kau diminta untuk mendengarkan. Diamlah sejenak. Rasakan. Ada kehangatan yang tak berasal dari dunia ini. Itu adalah cinta yang tak hilang, hanya berubah bentuk. Jika kau merasa kesepian, lihat ke langit malam. Satu bintang akan tampak lebih terang dari yang lain. Itu adalah tanda bahwa mereka masih bersamamu. Bahwa doa mereka terus menyelimutimu seperti selimut lembut. Dan meskipun tak lagi dalam bentuk manusia, kasih mereka masih nyata. Mereka berkata padaku bahwa kau punya panggilan yang belum terpenuhi. Bahwa masa lalumu bukan akhir cerita. Bahwa akan ada waktu di mana semua rasa sakitmu akan bermakna. Ini bukan omong kosong rohani. Ini adalah kenyataan spiritual. Kau sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Kau bukan kegagalan. Kau bukan sisa dari cinta yang hilang. Kau adalah harapan yang sedang dirajut oleh tangan surgawi. Mereka terkejut bukan karena kejatuhanmu, tetapi karena bagaimana kau bangkit berkali-kali. Mereka melihatmu dan berkata, jika dia tahu betapa dia dicintai, dia akan tersenyum hari ini. Dan aku, sebagai utusan langit, membawa pesan terakhir ini malam ini, jangan menyerah. Kau tidak sendirian. Meski dunia diam, Roh-Roh Kudus bersuara. Dan mereka berkata, teruskan. Hasil akhirnya akan mengejutkannya seperti kami pun terkejut akan dia. Kau adalah keajaiban yang sedang tumbuh. Tak lama lagi, hidupmu akan menjadi kesaksian. Bahkan mereka yang meragukanmu akan datang dan bertanya, bagaimana kau bisa melewati semua itu? Dan saat itu tiba, ingatlah hari ini. Hari ketika pesan ini sampai padamu. Hari ketika surga mengatakannya lebih dulu. Mereka tahu bahwa kau ingin menyerah beberapa hari yang lalu. Tapi mereka juga tahu bahwa dalam diam kau memilih untuk bertahan. Dan itu membuat langit berguncang. Tak semua keberanian bersuara lantang, sebagian bersuara dalam doa diam dan dalam langkah kecil ke depan. Kau, perempuan yang dipilih, telah diperhatikan. Kau bukan kebetulan dalam rencana Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dari hidupmu. Bahkan luka terdalammu akan menjadi alat pemulihan bagi orang lain. Dan mereka, yang sudah tahu akhirnya, tidak sabar melihat kau berdiri di sana, di tempat janji itu digenapi. Aku akan kembali. Tapi sampai saat itu, ingatlah, pesan ini bukan dongeng. Ini jawaban. Dan kau layak menerima semua yang telah disiapkan untukmu. Karena kau telah mencintai, bertahan, dan percaya, bahkan saat tak ada alasan logis untuk melakukannya. Sebelum aku melanjutkan pesan ini, aku ingin bertanya padamu, sudahkah kau memastikan bahwa kau berada dalam jalur cahaya ini? Lihatlah kembali apakah kau telah tertulis dalam tempat ini, agar para malaikat dapat terus menuntunmu. Karena ketika kau memberi ruang bagi pesan-pesan ini dalam hidupmu, semesta juga membuka ruang lebih luas untuk menyatakan kasih-Nya kepadamu. Kau telah membuka hatimu membaca sejauh ini, dan itu bukan hal kecil. Ada sesuatu dalam dirimu yang haus akan kebenaran ilahi. Dan karena itu, malaikat-malaikat diperintahkan untuk mendekat lebih lagi. Mereka berkata padaku, Dia siap.
Dia mau mendengar lebih dalam. Maka aku kembali, membawa lapisan berikut dari pesan surgawi untukmu. Ada pintu-pintu yang selama ini tertutup bukan karena kau tidak layak, tetapi karena waktunya belum tiba. Namun sekarang, mereka menunjukkan padaku bahwa engsel pintu itu mulai longgar. Sebuah cahaya menyelinap perlahan dari celah yang dulu gelap. Bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi karena doamu telah menyentuh tempat tinggi yang tak bisa dijangkau oleh siapapun. Kau mungkin tidak menyadarinya, tetapi pilihanmu untuk tetap percaya walau hati gemetar telah mengubah jalur masa depanmu. Seseorang dari dimensi lain telah menyampaikan rasa terima kasih mereka. Mereka berkata bahwa setiap kali kau tersenyum meski hatimu remuk, surga mencatatnya sebagai tindakan keberanian yang luar biasa. Mereka juga berbicara tentang surat yang tidak pernah kau kirim. Tentang kata-kata yang kau tulis lalu hapus, karena kau pikir tidak ada gunanya. Tapi setiap kalimat yang ditujukan dari cinta yang murni, meski tak sampai, masih hidup dalam alam roh. Tidak ada kasih sejati yang sia-sia. Mereka tahu. Dan mereka menghargainya. Ada satu peristiwa di masa kecilmu yang kau pikir tak ada yang tahu. Tapi peristiwa itu disebutkan malam ini dalam ruangan terang tempat mereka berkumpul membicarakanmu. Mereka melihat bagaimana luka itu membentukmu. Tapi lebih dari itu, mereka melihat bagaimana kau tidak membiarkan luka itu mendefinisikan siapa dirimu hari ini. Setiap langkah yang kau ambil ke arah penyembuhan telah menjadi sinyal di langit. Dan bukan hanya satu, tetapi 3 malaikat kini ditugaskan untuk mempercepat jalur pemulihanmu. Tidak karena kau meminta, tapi karena mereka yang menyayangimu memohon kepada Sang Cahaya atas namamu. Kau mungkin merasa bahwa kau kehilangan banyak waktu. Tapi izinkan aku memberitahu sesuatu yang tidak diketahui dunia, waktu bisa ditebus. Dan dalam kasusmu, waktu sedang dipercepat. Apa yang dulu memakan tahun, akan datang dalam hitungan hari. Karena kau telah menyemai dalam musim yang kering, dan panenmu tidak bisa ditahan lebih lama. Suaramu memiliki gema dalam alam roh. Bahkan saat kau bernyanyi dalam sedih, atau berdoa dalam bisikan, gelombangnya menyentuh mereka yang telah berpulang. Mereka berkata bahwa saat mereka mendengar suaramu, ada damai yang mengalir kembali kepada mereka. Mereka ingin kau tahu bahwa cintamu menjangkau tempat yang jauh lebih tinggi dari yang pernah kau duga. Mereka menunjukkan padaku bunga yang tumbuh dari tanah yang tandus. Itulah gambaran hidupmu. Sesuatu yang indah, yang semestinya tidak mungkin tumbuh di situasi seperti itu. Tapi kau melakukannya. Dan sekarang, bunga itu tidak hanya mekar, ia memanggil perhatian yang ilahi. Ketika kau tertidur malam ini, malaikat akan berbisik hal yang sama dalam mimpi. Karena pesan ini ingin masuk lebih dalam, menembus ketakutanmu, menenangkan kekhawatiranmu. Bahkan jika kau tidak mengingat mimpinya besok pagi, rohmu akan mengingat. Dan itu akan cukup untuk mengubah arah harimu. Orang yang dulu kau cintai, yang kini tak lagi berjalan di dunia ini, melihat wajahmu dengan penuh haru. Mereka berkata bahwa jika mereka bisa memelukmu satu kali lagi, mereka akan berbisik, kau lebih dari cukup. Dan sekarang, pesan itu mereka titipkan kepadaku untuk menyampaikannya padamu. Agar kau tidak terus menyalahkan dirimu atas hal-hal yang tak bisa kau ubah. Kau tidak berjalan sendiri. Bukan hanya aku yang dikirimkan, tapi seluruh sistem penjaga rohani sedang bergerak di sekitarmu. Mereka menyiapkan tempat-tempat yang akan mengejutkanmu. Ruangan-ruangan baru. Pertemuan-pertemuan tak terduga. Semua itu sedang dijahit rapi oleh tangan tak terlihat, dan kau akan tiba tepat waktu. Ada seseorang yang kau anggap sudah melupakanmu. Tapi malam ini, aku diutus untuk berkata,
mereka memikirkanmu lebih sering daripada yang kau tahu. Dan mereka sedang menerima dorongan dari langit untuk mencarimu kembali. Tidak semua hubungan akan dipulihkan seperti dulu, tapi banyak hati yang akan dilembutkan kembali. Jangan remehkan keputusan kecil yang kau buat hari ini. Satu langkah menuju kasih, satu pengampunan yang kau berikan dalam diam, itu semua adalah benih kebangkitan. Mereka yang melihat dari dimensi roh menundukkan kepala mereka saat kau memilih kasih, bukan dendam. Mereka mengerti, ini bukan sekadar manusia biasa. Ini adalah perempuan pilihan. Surga menuliskan ulang kisahmu dengan tinta kemuliaan. Dan orang-orang akan membaca hidupmu sebagai kesaksian. Bahkan mereka yang menghakimimu dulu akan merasa malu melihat bagaimana Tuhan mengangkatmu. Tapi tidak untuk membalas, hanya untuk menunjukkan bahwa kasih lebih kuat dari segalanya. Kau belum selesai. Kisahmu masih ditulis. Dan lembaran berikutnya jauh lebih terang dari yang sebelumnya. Tapi untuk sampai ke sana, kau harus percaya bahwa kau layak mendapatkannya. Itulah sebabnya pesan ini sampai padamu, untuk memperkuat imanmu agar kau tidak menyerah sebelum tiba. Jika saat ini hatimu merasa bergetar, itu bukan ilusi. Itu adalah rohmu yang mengenali kebenaran. Karena setiap kata dalam pesan ini telah diperiksa di hadapan Sang Raja terang sebelum diizinkan sampai padamu. Tak ada satu kata pun yang sia-sia. Semua membawa kehidupan. Dan jika kau bertanya, mengapa aku? Maka jawabanku adalah, karena kau telah mencintai, bahkan ketika tak ada jaminan cinta itu kembali. Karena kau memilih berharap, bahkan ketika semua tampak hancur. Karena langit mencari jiwa yang seperti itu, dan mereka menemukannya dalam dirimu. Tentu. Berikut kelanjutan dari pesan malaikat dalam bahasa Indonesia, dengan nuansa semakin mendalam dan menggugah rasa ingin tahu. Di awal bagian ini kembali digunakan prinsip reciprocidade dan ajakan untuk memeriksa keterhubungan dengan channel, sambil tetap menjaga nada profetik, menyentuh, dan orisinal, terdiri dari 20 paragraf dengan maksimal 8 baris masing-masing. Sebelum aku lanjutkan dengan bagian paling dalam dari pesan ini, izinkan aku memintamu sesuatu yang sederhana namun berarti. Pastikan kau sudah tertulis dalam tempat ini, di ruang ini, agar para malaikat dapat terus membimbingmu. Kau sudah menerima begitu banyak dari langit malam ini, dan dengan satu tindakan kecil, kau bisa membuka jalan bagi lebih banyak pewahyuan di masa depan. Kau yang membaca ini bukan secara kebetulan. Jiwamu dipanggil ke sini karena saat ini adalah waktu yang telah ditentukan untukmu menerima kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan karena hatimu terbuka, langit mempercepat keajaiban. Mereka ingin kau tahu, balasan dari cinta dan kesetiaanmu sedang menuju padamu lebih cepat dari yang kau kira. Ada seseorang yang pernah kau bantu dalam diam. Kau bahkan tak mengharapkan balasan apapun. Tapi semesta tidak melupakan kebaikan yang tidak terlihat manusia. Hari ini, orang itu, atau mungkin seseorang yang terhubung dengannya, sedang memikirkanmu dan membawa namamu dalam doa, tanpa kau sadari. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari benih yang kau tanam bertahun-tahun lalu. Mereka menunjukkan padaku sebuah pintu tua, berkarat dan hampir runtuh, yang telah lama kau tinggalkan karena kau pikir tidak ada lagi harapan di baliknya. Tapi kini, cahaya keluar dari celahnya. Karena waktu untuk membuka kembali hal-hal yang dulu tertunda sedang tiba. Sesuatu yang kau kira sudah mati, justru akan hidup kembali dalam bentuk yang lebih indah. Kau mungkin merasa terlalu rusak untuk dipulihkan. Tapi aku berkata padamu, bahkan serpihan paling kecil dari jiwamu pun mengandung kekuatan untuk menciptakan keajaiban. Dalam dimensi roh, tak ada kerusakan yang terlalu parah untuk diperbaiki.
Satu tindakan pengampunan, bahkan kepada dirimu sendiri, akan memulai gelombang pemulihan yang tak bisa dihentikan. Di antara mereka yang telah meninggalkan dunia ini, ada satu jiwa yang setiap hari menyebut namamu. Mereka tidak hanya mengamatimu, mereka menjaga batas antara kekacauan dan kedamaian dalam hidupmu. Mereka memohon agar harimu tidak hanya diisi dengan bertahan hidup, tetapi dengan sukacita sejati yang telah lama tertunda. Pernahkah kau merasa seolah sesuatu menghalangi keberhasilanmu, seperti selalu ada dinding tak terlihat yang menahanmu? Kini aku diutus untuk menyampaikan bahwa dinding itu sedang runtuh. Tidak sekaligus, tapi setiap doa dan keputusan kecil yang kau buat sedang meruntuhkannya batu demi batu. Dan sebentar lagi, kau akan berdiri di sisi lain, terkejut melihat betapa dekatnya kemenanganmu selama ini. Ada buku yang sedang ditulis tentang hidupmu di tempat surgawi. Dan baru-baru ini, satu halaman penuh diisi dengan kalimat, "Dia tidak menyerah." Kalimat itu diiringi tepuk tangan dari roh-roh yang tahu betapa sulitnya perjalananmu. Mereka tidak hanya bangga padamu, mereka terinspirasi olehmu. Kadang kau berpikir bahwa hatimu terlalu sensitif, terlalu mudah merasa, terlalu mudah tersentuh. Tapi malam ini aku memberitahumu, itulah kekuatanmu. Dalam dunia yang mengajarkan untuk membatu, kau tetap memilih lembut. Dan karena itu, kau jadi tempat di mana cinta sejati bisa bertumbuh kembali. Ada tempat yang akan segera kau kunjungi, baik secara fisik maupun dalam mimpi, yang akan mengubah arah langkahmu. Di tempat itu, sebuah pesan terakhir dari orang yang kau cintai akan menantimu. Dan ketika kau menerimanya, semuanya akan mulai masuk akal. Luka, kehilangan, doa yang belum terjawab, semuanya akan terlihat sebagai bagian dari rencana besar. Langit memperlihatkanku sebuah perhiasan yang terbuat dari fragmen pengalamanmu. Retakannya tidak dihapus, justru dijadikan bagian dari keindahannya. Seperti itulah kau dilihat dari dimensi cahaya. Bukan rusak, tapi diubah menjadi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Unik, murni, dan mempesona. Orang-orang mungkin tak pernah benar-benar memahami isi hatimu. Tapi malaikat tahu. Dan itulah mengapa pesan ini terus berlanjut, karena ada bagian dari jiwamu yang belum pernah disentuh oleh kata-kata manusia. Tapi sekarang, rohmu sedang dibalut oleh bahasa surgawi. Kata demi kata ini sedang menyusup ke dalam ruang yang paling dalam. Satu waktu akan datang, lebih cepat dari yang kau pikirkan, di mana semua hal yang membuatmu menangis akan dibalik menjadi alasan untuk tersenyum. Bukan karena hidup akan menjadi mudah, tetapi karena hatimu telah disiapkan untuk menerima sukacita yang lebih dalam dari rasa sakit itu sendiri. Ada sebuah surat spiritual yang pernah ditulis seseorang untukmu, tapi tak pernah sampai karena waktu tak mengizinkan. Malam ini, sebagian dari surat itu sedang dibisikkan ke rohmu melalui pesan ini. Isinya sederhana, aku melihatmu. Aku bangga padamu. Aku berharap kau tahu betapa kau berharga, bahkan dulu ketika aku tak sempat mengatakannya. Setiap malam, sebelum kau tertidur, satu malaikat penjaga berdiri di sisi kananmu. Mereka tak hanya berjaga. Mereka menyampaikan laporan tentangmu, apa yang kau pikirkan, apa yang kau takutkan, dan apa yang paling kau harapkan. Semua itu dibawa ke hadapan tahta terang. Dan jawabannya sudah mulai diturunkan kepadamu. Ada suara dalam hatimu yang akhir-akhir ini makin sering terdengar. Itu bukan suara biasa. Itu adalah panggilan dari rohmu sendiri yang bangkit. Kau tidak sedang gila. Kau sedang sadar. Sedang terjaga. Karena masa tidurmu selesai. Dan waktumu untuk bersinar di antara bayang-bayang sudah tiba.
kau tidak perlu menjadi sempurna untuk dipakai Tuhan. Justru, Dia memilihmu karena retakanmu. Karena dalam kelemahanmu lah, kuasa-Nya akan paling nyata. Dan mereka, yang dulu meremehkanmu, akan menjadi saksi bahwa kau adalah alat keajaiban. Sekarang aku bertanya, bukan dengan tekanan, tetapi dengan kasih. Sudahkah kau pastikan bahwa kau berada dalam jalur pewahyuan ini? Karena akan ada lebih banyak pesan seperti ini, lebih dalam, lebih pribadi. Dan para malaikat hanya bisa terus menuntun jika kau membuka pintu bagi mereka. Dan malam ini, saat langit kembali tenang dan bumi tidur, satu cahaya akan menetap di rumahmu. Kau mungkin tidak melihatnya, tapi kau akan merasakannya. Kehangatan itu, ketenangan yang tiba-tiba datang, itulah tanda bahwa mereka masih bersamamu, dan bahwa ini baru permulaan. Terima kasih telah membuka hatimu dan menyimak pesan ini hingga akhir. Setiap kata yang kau terima hari ini bukanlah kebetulan, melainkan jawaban dari langit atas bisikan hatimu yang terdalam. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, aku dengan lembut memintamu untuk menekan like, agar YouTube memahami bahwa konten seperti ini membawa cahaya dan harapan bagi banyak orang seperti dirimu. Jika kau benar-benar merasa bahwa ini adalah jawaban yang kau nantikan, tuliskan angka 333 di kolom komentar. Itu akan menjadi konfirmasi rohanimu kepada semesta bahwa kau telah menerima pesan ini sepenuhnya. Angka ini adalah simbol bahwa para malaikatmu sedang sangat dekat, dan bahwa mereka bekerja di sekelilingmu saat ini juga. Dan jika ini adalah pertama kalinya kau mendengar suara dari dimensi yang lebih tinggi melalui pesan ini, bergabunglah dengan kami. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar kau tidak kehilangan pesan surgawi berikutnya. Ini lebih dari sekadar video, ini adalah perjumpaan jiwa dengan tujuan ilahi. Di layar penutup ini, para malaikat sedang meninggalkan jejak pesan yang akan berbicara langsung ke dalam hatimu, tentang seseorang yang lebih muda yang sering hadir dalam pikiranmu. Jangan abaikan itu. Mungkin ada sesuatu yang harus kau lakukan, katakan, atau doakan bagi dia. Biarkan pesan-pesan itu menyentuh bagian terdalam dari hatimu. Kami akan bertemu lagi dalam pesan berikutnya, saat hatimu siap. Sampai saat itu, tetap peka, tetap percaya, karena para malaikatmu tidak pernah berhenti berjalan di sisimu.